Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis biomekanika lari menggunakan aplikasi OJI. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nabila Putri Zawa, NIM 24060484201, kelas 2024I. Untuk analisis postur tubuh, untuk lapangan, posisi kepala berada di sudut minus 11 derajat. Posisi punggung kemiringan batang tubuh berada pada 6 derajat. Postur ini cukup tegak dan stabil, dan posisi lengan berada di 85 derajat, merupakan batas zona ideal. Untuk treadmill, posisi punggung sangat stabil pada angka 6 derajat. Posisi kepala pada sudut minus 3 derajat, masuk dalam rentan ideal 14 derajat hingga minus 4 derajat. Ini menunjukkan pandangan kamu terlalu tinggi atau mendongak. Untuk analisis foot strike atau pendaratan kaki, di lapangan menggunakan pola mid foot strike atau mendarat dengan bagian tengah kaki. Terdapat slide over stride sebesar 3,21 derajat, yang berarti kaki mendarat sedikit di depan titik gravitasi tubuh, meningkatkan beban pada otot betis. Untuk treadmill menggunakan pola forefoot strike atau mendarat dengan bagian depan kaki. Masalah utamanya adalah terjadi moderate oval strike sebesar 14,94 derajat, di mana kaki mendarat terlalu jauh di depan titik gravitasi tubuh. Untuk analisis cadence atau frekuensi langkah, di lapangan frekuensi langkah berada pada 171,0 SPM, angka yang ideal untuk efisiensi mekanis pelari menengah. Untuk di treadmill dengan overstrike angle sebesar 14,94 derajat, dapat disimpulkan bahwa stride length terlalu dipaksakan dan perlu peningkatan cadence agar langkah menjadi pendek. Untuk analisis stride length atau panjang langkah, di lapangan panjang langkah total terjaga di 1,4 meter dengan jarak per langkah atau step length sebesar 0,7 meter. Data menunjukkan konsisten langkah yang baik dalam menjaga momentum lari. Di treadmill memiliki kecenderungan langkah yang terlalu panjang dipaksakan ke depan demi mengejar kecepatan, yang akhirnya memicu resiko benturan pada sendi. Untuk analisis joint movement hip, knee, dan ankle, di lapangan hip grafik menunjukkan pola sinusoidal yang sinkron antara kaki kiri dan kanan. Pinggul bekerja dengan baik, dan knee saat landing lutut depan 151 derajat dan back knee sudut 101,26 derajat, menunjukkan penutupan kaki belakang efisien untuk meminimalkan hambatan. Dan ankle grafik menunjukkan fluktuasi sudut yang mencerminkan fase dorsofleksi saat landing. Dan di treadmill, hip terpengaruh oleh posisi lutut belakang yang terlalu terbuka dan panggul tidak mendapatkan ekstensi yang efisien untuk dorongan maksimal. Dan knee saat landing lutut depan 151 derajat dan termasuk ideal, dan back knee 150,29 derajat, jauh di atas rentang ideal. Dan untuk ankle menanggung beban besar akibat forefoot strike yang dipadukan dengan overstride. Untuk analisis simetri, di lapangan ketidakseimbangan terlihat perbedaan yang cukup mencolok pada grafik elbow atau siku dan shoulder atau bahu, termasuk gaya lari bir.
Frekuensi langkah menengah, fase kontak tanah yang sedikit lebih lama, dan fase melayang yang pendek. Dan untuk di treadmill, ketidakseimbangan terlihat pada stride balance. Perlu latihan untuk memperbaiki gerakan kaki belakang. Jika satu kaki memiliki jangkauan gerak yang terbatas dibandingkan sisi lainnya, hal ini menciptakan cedera jangka panjang. Untuk potensi risiko cedera: 1. Cedera lutut. Resiko sangat tinggi saat lagi di lapangan karena sudut lutut yang mencapai 151 derajat hampir lurus. 2. Cedera betis. Pola pendaratan forefoot strike yang dikombinasikan dengan overstride atau langkah terlalu jauh ke depan di lapangan memberikan beban berlebihan pada jaringan lunak di bagian belakang kaki bawah. Dan ketiga, cedera panggul. Adanya moderate overstride di lapangan memaksakan sendi panggul bekerja lebih keras untuk menarik tubuh melewati kaki yang mendarat terlalu jauh di depan pusat gravitasi. Untuk perbaikan teknik: 1. Koreksi pendaratan kaki. Usahakan untuk membawa teknik pendaratan midfoot dari treadmill ke lapangan. 2. Meningkatkan fleksi lutut. Saat berlari di lapangan, pastikan lutut dalam keadaan sedikit tertekuk atau rileks saat kaki menyentuh tanah. Ketiga, optimalisasi sedence atau cobalah untuk meningkatkan frekuensi langkah secara bertahap dari 171 SPM menuju angka 180 SPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.